Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini ingin menjelaskan tentang isi dari buku Fathahillah. Selanjutnya ada penjualan batu. Yang pertama ada batu kali dari Tanjung Priok, yang kedua ada batu Ganesha dari Pasar Minggu Jakarta Selatan. Ya, selanjutnya di sini ada Prasasti Ciarutan. Prasasti Ciarutan merupakan batu peringatan yang berasal dari masa kerajaan Tarumanegara sekitar abad ke-5 Masehi yang ditandai dengan bentuk tapak kaki Raja Purnawarman. Prasasti Ciarutan sekarang ditempatkan pada lahan berpagar seluas sekitar 1000 meter persegi dan dilengkapi cungkup berukuran 8 x 8 meter. Di sini ada peta Ciawa. Peta Ciawa pertama kali ditemukan oleh seorang pendatang Belanda pada tahun 1858 di desa Ciawa, Penembok Garut. Peta Ciawa menggambarkan suatu wilayah yang cukup luas mencakup Jawa Barat, DKI Jakarta, dan Banten. Di bagian atas peta diberi batas laut dengan simbol berbagai bentuk setengah lingkaran yang disambung-sambung sehingga mirip bentuk gelombang air. Di ruangan selanjutnya ada sebuah lukisan-lukisan atau gambaran-gambaran tentang Jakarta di masa depan yang dikenal dengan kota megapolitan. Dan di sini ada beberapa peninggalan VOC. Yang pertama yaitu tempat tinta dan bel meja, yang kedua yaitu botol keramik, yang ketiga yaitu perkinangan, yang keempat yaitu ada lupa. Ini adalah beberapa website menggambarkan orang adat dengan berbeda. Di sini ada mata uang yang berasal dari Jepang dan Belanda. Berikut adalah sosok Petrus Albertus van de Para, yang itu salah seorang gubernur Jenderal di Batavia, dilukis sekitar tahun 1761 hingga 1775 oleh seorang pelukis yang tidak dikenal namanya. Berikut ada sekat ruangan atau room string. Sekat ruangan bergaya baroque ini dulunya digunakan sebagai penghias pada ruang sidang Dewan Hindia Belanda di Kastil Batavia. Dibuat abad ke-18 dengan detail ukuran yang sangat indah. Pada bagian atas terdapat 6 lambang kota yang membentuk VOC, sedangkan satu lambang di tengah merupakan lambang dari kota Batavia. Bagian tengah sekat berias ukiran seorang kesatria yang memukul perisai berhiaskan kepala Medusa yang buruk rupa. Di sini ada tas sejarah VOC di Indonesia. Terus di sini ada penjelasan tentang bangkitnya VOC dan kemunduran Batavia. Terus di sini juga ada peninggalan kursi pas dari sejarah Batavia. Di ruangan ini terdapat berbagai ornamen-ornamen zaman dahulu dan juga ada berbagai foto bangunan-bangunan yang didirikan pada saat masa kepemimpinan Belanda.
Museum Fathahillah memiliki nama resmi Museum Sejarah Jakarta. Adalah sebuah museum yang terletak di Jalan Taman Fathahillah nomor 1 Jakarta Barat dengan luas lebih dari 1.300 meter persegi. Bangunan ini dahulunya merupakan Balai Kota Batavia yang dibangun pada tahun 1707 sampai 1710 atas perintah Gubernur Jenderal Johan van Hoom. Bangunan ini menyerupai Istana Dam di Amsterdam. Terdiri atas bangunan utama dengan 2 sayap di bagian timur dan barat, serta bangunan sanding yang digunakan sebagai kantor, ruang pengadilan, dan ruang-ruang bawah tanah yang dipakai sebagai penjara. Pada tahun 30 Maret 1974, bangunan ini kemudian diresmikan oleh Bapak Ali Sadikin sebagai Museum Sejarah Jakarta. Museum ini memiliki luas lebih dari 1.300 meter persegi, pekarangan dengan susunan konblok, dan sebuah kolam dihiasi beberapa pohon tua. Arsitektur bangunannya bergaya neoklasik dengan 3 lantai dengan cat kuning tanah, kusen pintu dan jendela dari kayu jati berwarna hijau tua. Jadi di sini ada lukisan pertempuran antara Sultan Agung dan Jepeku. Di kanan dan di kiri saya ada beberapa senjata api. Yang pertama yang di kanan senjata api pada abad ke-9, lalu yang di kiri adalah senjata api pada abad ke-18. Adalah penjara bawah tanah buat laki-laki. Berikut adalah penjara bawah tanah untuk